Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti pelajaran kemarin. Kemarin kita membahas bab pertama al-kalamu wal kalimatu. Sekarang terusnya kita membahas tentang pembagian kalimat atau kata. Wahya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Wahya adapun kalimat itu ismun, ada kalanya kalimat isim, wa fi'lun kalimat fi'il, wa harfun kalimat huruf. Ja'a teko apa harfun li ma'nan mempunyai makna. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. 1 isim, kata benda. 2 fi'il, kata kerja. Dan huruf. Huruf itu bisa bermakna kata depan, kata sambung. Huruf di sini dibatasi dengan syarat yaitu huruf yang bermakna. Jadi gambaran huruf itu ada 2. Ada yang huruf itu bermakna seperti min, fi, lam, dan seterusnya. Itu masuk kategori kalimat kata. Itu namanya kalimat huruf. Ada yang huruf itu tidak bermakna seperti alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Itu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu tidak masuk kategori kata, yaitu kalimat. Contoh, rajulun farasun masjidun miftahun. Kalau rajulun menunjukkan makna manusia, laki-laki. Farasun menunjukkan makna kuda, binatang. Masjidun punya makna tempat. Dan miftahun punya makna alat. Jadi secara garis besar, contoh ini sudah mewakili isim, jadi rajulun. Jadi kata yang menunjuk makna manusia itu isim. Kata yang menunjuk makna binatang isim. Kata yang menunjuk makna tempat, tempat apa saja itu isim. Yang terakhir alat, seperti kolamun, pena, itu kan alat untuk menulis. Yang kedua fi'il. Contoh kataba yaktubu uktub. Kataba fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhari, uktub fi'il amar. Jadi fi'il yang dibahas dalam ilmu nahwu itu hanya fi'il yang berhubungan dengan waktu terjadinya aktivitas. Kalau waktu terjadinya aktivitas, maka ada 3. Ada fi'il madhi menunjukkan makna yang lampau. Sudah, Zaid sudah datang. Berarti hadhara itu fi'il madhi. Kataba sudah menulis, dia laki-laki. Yaktubu fi'il mudhari, uktub fi'il amar. Yang ketiga, contoh huruf hal filam. Hal filam. Hal ini maknanya pertanyaan. Diterjemah oleh bahasa Indonesia apakah. Fi itu bermakna di dalam sebuah ruangan. Diterjemah di dalam. Lam itu maknanya meniadakan aktivitas. Tidak masuk, tidak makan, tidak minum lah itu. Lam itu maknanya an-nafyu, meniadakan. Diterjemah maknanya tidak. Lah 3 huruf ini sudah mewakili dari sekian huruf. Hal itu masuk pada isim dan fi'il. Fi hanya masuk kepada isim. Lam hanya masuk pada fi'il mudhari. Nah ini pertama isim. Definisi isim, al-ismu adalah kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya
dan tidak disertai dengan makna waktu lampau, sekarang, akan datang. Jadi isim itu kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya. Artinya ketika orang menyebut isim itu sudah bermakna, sekalipun yang diajak bicara tidak tahu, tidak melihat. Ada teman kamu bicara, bapak saya baru membeli sepeda motor. Lah, sepeda motor itu isim. Jadi sudah bermakna, oh kendaraan jenisnya ini, itu namanya isim. Tadi malam ada seorang laki-laki datang, seorang laki-laki itu isim. Orang yang dibilang ini sekalipun tidak tahu bisa membuat kategori, oh laki-laki ya gitu. Nah itu namanya punya makna dengan sendirinya dan tidak menunjuk makna waktu. Seorang laki-laki, tidak ada di situ makna sudah, akan, sedang, tidak ada. Yang kedua contoh farasun, 3 masjidun, miftahun. Penjelasan contoh di atas secara garis besar sudah mewakili kategori isim. Tanda-tanda isim, karena kalimat itu ada 3, biar jelas, maka masing-masing diberi tanda. Tanda ini untuk membedakan antara isim, fi'il, huruf. Maka karena ada 3, maka perlu diberi tanda. Maka fal ismu yu'arafu bil isnadi ilaihi wa bil khafdi wa bil tanwini wa bil dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Karena tadi sudah dijelaskan secara garis besar bahwa kalimat itu ada 3, dan ketiganya ini mau diterangkan satu persatu dengan detail, maka diberi fa, fal ismu. Fa ini fungsinya litafsil, untuk menjelaskan dengan rinci, karena tadi sudah dijelaskan secara global. Sekarang pertama fal ismu mengetahui isim iku yu'arafu, bisa ditandai, dikenali apa isim, bil isnadi ilaihi, dengan menghubungkan sesuatu kepada isim, bil isnadi kelawan menghubungkan sesuatu ilaihi pada isim. Pertama wabil khafdi dengan i'rab jar, wabil tanwini dengan tanwin, wabil dukhulil alifi wal lami dengan masuknya alif lam yaitu al, wa hurufil khafdi masuknya huruf jar. Nah ini tanda-tanda isim, sehingga tanda ini kalau sudah dimiliki isim tidak mungkin masuk di fi'il. Isim dapat ditandai salah satu isnad ilaih, menyandarkan sesuatu kepada isim, i'rab jar atau khafad tanwin, kemasukan alif lam al, dan huruf, kemasukan huruf jar. Tanda-tanda isim, 1, pemberian status sesuatu, itu namanya isnad ilaih. Zahaba itu maknanya pergi, yang pergi sopo, itu namanya isnadu ilaihi. Zahaba pergi sopo Zaidun, Zaid, maka Zaid ini isim karena perbuatan zahaba bisa dihubungkan Zaid. Wa Zaidun zahibun, Zaidun utawi Zaid iku zahibun, orang yang pergi. Zaidun isim karena zahib, orang yang pergi, bisa dihubungkan dengan lafaz Zaid. Itu namanya al-isnadu ilaihi. Yang kedua menerima i'rab khafad atau jar. Zahaba tilmidun ilal madrasati, zahaba pergi sapa tilmidun, seorang siswa, menuju ilal madrasati. Maka madrasati isim karena madrasati itu bisa dijarkan oleh ila, bisa dipengaruhi oleh huruf jar, sehingga huruf jar bisa masuk dan mempengaruhi. Maka di sini asalnya al-madrasatu, kemudian dibaca al-madrasati karena ada ilah. Itu namanya madrasah. Di sini menerima i'rab jar atau khafad.
Yang ketiga menerima tanwin. Nasara muslimun taliban. Nasara nolong sapa muslimun seorang muslim, taliban ing seorang siswa. Muslimun tanwin rafa. Taliban juga tanwin nasab. Kedua-duanya isim karena dapat kemasukan tanwin. 4. Kemasukan alif lam. Khadara rajulun summa nasartur rajula. Khadara hadir, datang sapa rajulun seorang laki-laki, summa nasartu kemudian menolong sapa saya ar-rajula ing laki-laki tadi. Di sini ada lafaz ar-rajul diulang 2 kali. Yang satu tanpa al. Jadi tadi ada seorang laki-laki yang datang. Siapa? Pokoknya laki-laki. Summa nasartur rajula, kemudian saya menolong laki-laki tadi. Lafaz ini disebut 2 kali, tapi maknanya seorang. Yang datang siapa? Seorang laki-laki. Yang saya tolong siapa? Laki-laki yang datang tadi. Berarti orangnya satu. Nah, ar-rajula ini isim. Tandanya apa? Bisa kemasukan al. Sama dengan begini. Saya tadi naik bis. Lalu bis ini sampai di Surabaya dicegat Pak polisi. Bis disebut 2 kali, tapi bisnya satu. Bis yang dicegat Pak polisi adalah bis yang saya naiki. Ya, sama dengan itu. Maka ketika menyebut bis yang kedua itu diberi al, bahasa Arab itu. Yang kelima kemasukan huruf jar. Dakhala tilmizun fil fasli. Kemasukan huruf jar. Tadi menerima i'rab jar, sekarang bisa kemasukan huruf jar fil fasli, di dalam kelas. Al fasli ini bisa dipengaruhi oleh fi. Maka fi ini mempengaruhi al fasli dibaca jar. Maka al fasli ini isim karena menerima i'rab jar. Nah, ini pertemuan diakhiri, nanti kita sambung lagi. Jadi ini tadi baru membahas bahwa kalimat ada 3 isim, fi'il, huruf. Kemudian definisinya isim. Kemudian tanda-tandanya isim. Nanti masing-masing tanda kita jelaskan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.